Saat ini kami dari kelompok yang terdiri dari saya, Wayan Gandiosi Sukarya dengan NIM 2202408, Fabiola Stefania Anes dengan NIM 220241191, dan Lorenz Rafael Manumpil 2202438. Saat ini kami akan membahas tentang materi Artificial Intelligence atau materi kecerdasan buatan yang saat ini telah memasuki materi yang ketiga. Perkenalkan, nama saya Fabiola Stefania Anes dengan NIM 22024191. Nah, pada saat ini saya akan membuka materi dan di sini kita akan membahas yang pertama yaitu bagan pengambilan keputusan. Nah, di dalam tabel ini menjelaskan tahap-tahap dalam proses pemecahan masalah atau pengambilan keputusan. Kita masuk pada tahap yang pertama, yaitu kita akan mengamati kenyataan yang ada atau reality, di mana kita memahami masalah yang terjadi. Lalu kita membuat beberapa asumsi atau assumptions berdasarkan data dan pengamatan. Setelah itu kita masuk ke fase pengumpulan informasi atau intelligent phase, di mana kita melakukan riset lebih mendalam untuk memahami permasalahan secara menyeluruh. Selanjutnya, kita merancang beberapa solusi alternatif atau design phase, di mana kemudian solusi terbaik atau choice phase berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Nah, pada akhirnya, solusi yang terpilih akan diimplementasikan atau implementation of solution untuk menyelesaikan masalah yang ada. Di sini ada 3 fase dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, intelligent phase, di mana ini akan mengidentifikasi sebuah masalah. Yang kedua, design phase, di mana rekonstruksi sebuah model yang presentasikan sistem. Dan yang terakhir adalah choice phase, di mana pemilihan terhadap solusi yang diusulkan untuk model. Nah, pada tahap awal atau tahap pertama intelligent phase, di sini nantinya akan dibahas 4 poin-poin utama. Yang pertama adalah identifikasi masalah, klasifikasi masalah, penguraian masalah, dan kepemilikan masalah. Nah, dalam identifikasi masalah, yang pertama dimulai dengan identifikasi terhadap tujuan dan sasaran organisasional yang berkaitan dengan isu yang diperhatikan. Pada fase ini, seorang berusaha menentukan apakah ada sesuatu masalah, mengidentifikasi gejalanya, menentukan kuasanya, dan mendefinisikannya secara eksplisit. Bedakan antara masalah dengan gejala dari suatu masalah. Eksistensi masalah dapat ditentukan dengan memonitor dan menganalisis tingkat produktivitas organisasi. Ukuran produktivitas didasarkan pada data real atau real. Kumpulan data dan estimasi terhadap data di masa mendatang merupakan langkah paling sulit di dalam analisis. Nah, di sini ada isu yang muncul dalam pengumpulan dan estimasi data. Yang pertama, data tidak tersedia. Terkadang data yang dibutuhkan tidak dapat diakses karena tidak ada catatan lengkap atau data tersebut sulit diperoleh. Ini membuat pengambilan keputusan lebih sulit karena kurangnya informasi yang relevan. Yang kedua, memperoleh data bisa jadi memerlukan biaya yang besar. Mengumpulkan data bisa sangat mahal, terutama jika membutuhkan survei lapangan, penelitian, atau penggunaan teknologi yang canggih. Biaya ini cukup mencakup pengumpulan, pengelolaan, dan analisis data. Yang ketiga, data mungkin tidak akurat atau tidak cukup tepat. Kualitas data sangat penting. Data yang tidak akurat dapat terjadi karena kesalahan dalam pengumpulan, salah interpretasi, atau sumber data yang tidak andal. Ketidakakurat ini dapat menyebabkan masalah dalam memperhitungkan atau memprediksi. Yang keempat, estimasi data sering subjektif. Estimasi data seringkali tergantung pada asumsi-asumsi subjektif, seperti memperkirakan hasil berdasarkan pengalaman atau institusi tanpa bukti yang kuat. Subjektif ini dapat mengambil estimasi yang kurang tepat. Kelima, data bisa jadi tidak aman. Terkadang data yang dikumpulkan tidak dilindungi dengan baik. Ada risiko kebocoran atau penyalahgunaan data. Hal ini dapat menyebabkan penyalahgunaan privasi atau pencurian data yang sensitif. Keenam, data penting yang mempengaruhi hasil dapat bersifat kualitatif. Tidak semua data bersifat kuantitatif dalam bentuk angka. Data yang kualitatif
seperti opini atau pandangan seseorang juga bisa mempengaruhi hasil, tetapi lebih sulit diukur dan dianalisis secara objektif. Ketujuh, hasil akhir dapat terjadi lebih dari periode yang ditentukan. Proses pengumpulan dan analisis data sering memakan waktu lebih lama dari yang direncanakan. Hal ini dapat menyebabkan penundaan dalam pengambilan keputusan atau pengambilan hasil akhir. Kedelapan, diasumsikan data yang akan datang akan sama dengan data historis. Banyak metode estimasi yang menggunakan data historis untuk memprediksi tren masa depan. Namun, asumsi ini tidak terlalu benar karena kondisi masa depan mungkin berbeda dari masa lalu, menyebabkan prediksi menjadi lebih akurat. Nah, dalam identifikasi masalah, menentukan apakah masalah benar-benar ada, di mana, dan seberapa signifikan dapat dilakukan setelah investigasi awal selesai dilakukan. Poin kunci adalah apakah sistem informasi melaporkan masalah atau hanya melaporkan gejala-gejala dari sebuah masalah. Baik, perkenalkan nama saya Lawrence Rafael Manumpil dengan NIM 22024-038. Saya akan membacakan klasifikasi masalah. Konseptualisasi terhadap suatu masalah dalam rangka menempatkannya dalam suatu kategori yang dapat didefinisikan mengarah pada suatu pendekatan solusi standar. Pendekatan penting dalam mengklasifikasikan masalah-masalah sesuai tingkat strukturisasi pada masalah tersebut. Strukturisasi masalah keputusan Simon 1977. Masalah terprogram, masalah-masalah yang terstruktur dengan baik yang berulang serta rutin, dan untuk masalah-masalah tersebut telah dikembangkan model-model standar. Contoh, jadwal mingguan karyawan, determinasi bulanan arus kas, seleksi tingkat inventory untuk suatu item spesifik di bawah perintah konstan. Strukturisasi masalah keputusan Simon 1977. Masalah tak terprogram. Masalah tidak terstruktur yang belum dikenal sebelum dan tidak terjadi lagi. Contoh, menangani proyek penelitian dan pengembangan yang rumit. Keputusan merger dan akuisisi, memilih suatu pekerjaan, mengevaluasi inisiatif e-commerce. Strukturisasi masalah keputusan Simon 1997, masalah simeter struktur berada di antara kedua spektrum tersebut. Masalah dapat menjadi tidak terstruktur ketika pengetahuan atau informasi yang tersedia sangat minim atau tidak ada. Mengembangkan pengetahuan mengenai suatu masalah dapat menambah struktur pada masalah tidak terstruktur atau semi terstruktur. Masalah yang kompleks dapat dibagi menjadi banyak sub-masalah. Memecahkan sub-masalah yang lebih sederhana dapat membantu memecahkan masalah yang kompleks. Dekomposisi memfasilitasi komunikasi di antara para pengambil keputusan. Kepemilikan masalah. Menentukan kepemilikan masalah merupakan hal penting pada fase inteligensi. Sebuah masalah adalah di dalam sebuah organisasi hanya jika seseorang atau beberapa kelompok mengambil tanggung jawab untuk mengatasinya, dan jika organisasi memiliki kemampuan untuk memecahkannya. Kepemilikan masalah.
Ketika pemilikan masalah tidak ditentukan, maka seseorang tidak melakukan tugasnya atau masalah akan diidentifikasi sebagai masalah orang lain. Oleh karena itu, penting bagi seseorang untuk secara sukarela memiliki atau menugaskannya kepada orang lain. Fase inteligensi berakhir dengan pernyataan masalah secara formal. Design phase meliputi penemuan atau mengembangkan dan menganalisis tindakan yang mungkin untuk dilakukan. Meliputi pemahaman terhadap masalah dan menguji solusi yang layak. Sebuah model pengambilan keputusan dikonstruksi, dites dengan validasi. Pemodelan meliputi konseptualisasi masalah dan mengekstraksikan masalah ke dalam bentuk kuantitatif dan atau kualitatif. Untuk sebuah model matematika, variabel-variabel diidentifikasi dan kemudian ditentukan hubungan-hubungan di antara variabel tersebut. Model yang sederhana mengarah pada biaya pengembangan yang lebih rendah, manipulasi yang lebih mudah, dan solusi yang lebih cepat tetapi tidak akurat. Model yang lebih sederhana biasanya memerlukan lebih sedikit data atau data yang diagregasikan lebih mudah didapatkan. Model memiliki variabel keputusan yang menggambarkan alternatif yang harus dipilih oleh seorang manajer. Seperti contoh, bagaimana beriklan pada waktu khusus, server web, mana yang akan dibeli atau disewa. Sekumpulan variabel hasil seperti laba, pendapatan atau penjualan menggambarkan tujuan atau sasaran dari masalah pengambilan keputusan. Variabel atau parameter yang tidak dapat dikontrol seperti kondisi krisis ekonomi menggambarkan lingkungannya. Proses pemodelan meliputi menentukan matematis atau simbolis hubungan-hubungan di antara berbagai variabel. Cukup sekian dan terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Wayan Gendius Sukarya dengan NIM 22024-028. Saat ini kita akan membahas tentang materi tentang memilih sebuah prinsip pilihan. Bisa teman-teman lihat di sini terdapat 4 poin pembahasan. Jadi pertama, prinsip pilihan adalah sebuah kriteria yang menggambarkan acceptable dari sebuah solusi. Dalam hal ini kemampuan untuk dapat diterima. Yang kedua, pada semua model prinsip tersebut adalah berisi sebuah variabel hasil. Yang ketiga, memilih sebuah pilihan melibatkan bagaimana membangun sasaran pengambilan keputusan dan bagaimana sasaran tersebut disatukan ke dalam model. Yang terakhir, prinsip pilihan normatif dan juga deskriptif. Selanjutnya kita masuk ke beberapa model yang bisa teman-teman lihat di sini. Yang pertama ada model normatif. Dalam model normatif ini kita membahas beberapa poin, yakni model normatif adalah model di mana alternatif yang dipilih merupakan alternatif terbaik dari semua alternatif yang mungkin. Yang kedua, untuk menemukan alternatif terbaik, harus diuji semua alternatif dan membuktikan bahwa alternatif yang dipilih benar-benar yang terbaik. Yang ketiga, disebut model normatif, disebut juga optimalisasi. Model normatif memiliki beberapa optimalisasi yang dapat dicapai dalam satu hasil dari ketiga cara berikut. Yang pertama, dapatkan tingkat terbaik dari pencapaian tujuan dari sekumpulan sumber daya yang ditentukan. Dalam hal ini contohnya alternatif mana yang akan memberikan laba maksimum dari investasi senilai 10 juta dolar. Yang kedua, temukan alternatif dengan rasio tertinggi dari pencapaian tujuan dengan biaya atau maksimalkan produktivitasnya. Contohnya, laba per dolar yang diinvestasikan. Yang ketiga, temukan alternatif dengan biaya paling rendah yang akan memenuhi tingkat yang dapat diterima. Contohnya, memilih perangkat keras untuk intranet dengan bandwidth minimum dengan biaya yang paling sedikit. Selanjutnya kita masuk ke dalam model deskriptif.
Model deskriptif menggambarkan berbagai hal sebagaimana adanya bagaimana hal-hal tersebut diyakini. Yang kedua, umumnya didasarkan secara matematis dan sangat berguna untuk menyelidiki konsekuensi dari berbagai alternatif tindakan di bawah konfigurasi input serta proses yang berbeda-beda. Model deskriptif juga memiliki analisis deskriptif, yang dimana memeriksa performa sistem untuk sekumpulan alternatif yang telah ditentukan ketimbang untuk semua alternatif. Yang kedua, tidak ada jaminan sebuah alternatif yang dipilih adalah alternatif yang optimal. Dalam banyak kasus hanya memuaskan. Model deskriptif juga metode permodelan yang paling umum yang dilakukan. Dalam hal ini misalnya adalah simulasi. Dalam model deskriptif, terdapat beberapa kelas model deskriptif yang meliputi keputusan-keputusan inventory yang rumit. Dalam hal ini ada 7 bagian. Yang pertama, analisis dampak lingkungan. Yang kedua, perencanaan keuangan. Yang ketiga, aliran informasi. Yang keempat, analisis skenario. Yang kelima, simulasi. Yang keenam, forecasting teknologi. Dan yang ketujuh, manajemen antrian. Saat ini kita masuk ke dalam mencari atau menghasilkan alternatif. Terdapat 3 poin pembahasan, yakni pertama, bagian signifikan dari pembangunan model. Yang kedua, menghasilkan alternatif sangat tergantung pada ketersediaan dan biaya informasi, serta keahlian yang diisyaratkan di area yang menjadi masalah. Yang terakhir, pencarian terhadap alternatif terjadi setelah menentukan kriteria untuk mengevaluasi alternatif. Mengukur hasil akhir. Nilai dari sebuah alternatif dievakuasi dalam pencapaian tujuan. Contohnya, laba adalah suatu hasil akhir, maksimalisasi laba adalah suatu tujuan, dan keduanya dinyatakan dalam terminologi dolar. Selanjutnya kita masuk ke dalam choice space, atau fase di mana dibuat suatu keputusan yang nyata dan diambil satu komitmen untuk mengikuti suatu tindakan tertentu. Yang kedua, fase pilihan meliputi pencarian, evaluasi, dan rekomendasi terhadap suatu solusi yang tepat untuk model. Yang ketiga, solusi untuk sebuah model adalah sekumpulan nilai spesifik yang untuk variabel-variabel keputusan dalam suatu alternatif yang telah dipilih. Choice space memiliki 4 pendekatan pencarian, yakni melibatkan teknik analitik, teknik algoritma, teknik heuristik, dan juga blind search. Choice space memiliki beberapa poin tambahan, yakni masing-masing alternatif harus dievaluasi. Yang kedua, jika memiliki banyak tujuan, maka semua tujuan harus diuji dan seimbang satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, analisis sensitivitas digunakan untuk menentukan ketangguhan sembarang alternatif yang diberikan. Yang keempat, analisis bagaimana jika digunakan untuk menyelidiki bagaimana perubahan utama dalam sebuah parameter. Nah, demikianlah pembahasan dari kelompok kami tentang materi kecerdasan buatan atau materi AI yang ketiga. Diucapkan terima kasih dan sampai kita bertemu di video-video berikutnya.